Selamat pagi semuanya. Pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai cloud. Dengan konten-konten yaitu jenis-jenis cloud, mengenal ancaman cloud, mengatasi masalah privasi, dan memilih layanan yang tepat. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai konsep dari cloud. Cloud computing mengacu pada penyimpanan data atau penjalanan suatu aplikasi secara remote di suatu jaringan server internet. Server-server ini dikendalikan dan dikelola oleh perusahaan penyedia cloud. Fitur cloud tidak sebatas penyimpanan dan hosting aplikasi saja. Pengguna juga dapat menggunakan cloud sebagai komputasi jarak jauh dengan menyewa sumber daya yang sesuai dengan penyedia layanan cloud. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis cloud. Yang pertama yaitu private cloud. Private cloud diperuntukkan bagi suatu individu atau organisasi yang dapat digunakan sebagai ruang penyimpanan, hosting, dan komputasi pribadi organisasi tersebut. Dapat bersifat jarak jauh atau lokal dan dikelola secara internal maupun dialihdayakan. Yang kedua adalah public cloud. Public cloud merupakan penyimpanan umum dan layanan hosting yang digunakan oleh konsumen individu, dimiliki oleh penyedia layanan dan digunakan bersama oleh beberapa pengguna. Biasanya dioperasikan melalui remote. Yang ketiga adalah community cloud. Community cloud merupakan penyimpanan cloud yang digunakan oleh sekelompok organisasi dengan kepentingan yang sama. Juga dikenal sebagai semi-private atau semi-publik. Pengelolanya bisa dilakukan secara lokal atau jarak jauh sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir adalah hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan gabungan dari dua atau lebih jenis arsitektur cloud. Masing-masing tetap memiliki identitas sendiri, namun terhubung melalui teknologi standar atau khusus. Oke, tadi kita telah membahas mengenai konsep dan jenis-jenis cloud. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai layanan-layanan apa saja yang ditawarkan oleh penyedia cloud. Yang pertama ada layanan infrastruktur as a service atau IaaS. Layanan ini menyediakan layanan dalam bentuk jaringan, komputer virtual, hard drive, ruang penyimpanan, dan lain sebagainya untuk menunjang kebutuhan komputasi kita. Yang kedua ada platform as a service atau PaaS. Platform as a service ini merupakan layanan yang menyediakan fleksibilitas bagi para pengembang perangkat lunak untuk mengembangkan aplikasi dan software mereka. Yang ketiga ada software as a service. Software as a service ini merupakan layanan cloud yang menyediakan perangkat lunak ataupun aplikasi secara langsung tanpa memperdulikan pemeliharaan, lokasi server, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya cara cloud itu bekerja. Yang pertama, cloud itu bisa dibayangkan seperti berangkas, yang dimana berangkas ini merupakan sebuah penyimpanan yang akan menyimpan barang-barang berharga Anda. Nah, itu sama saja dengan cloud yang dimana akan menyimpan file berupa video, foto, dan lain sebagainya dalam suatu berangkas itu. Dan itu hanya dapat diakses melalui jaringan internet. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan-keuntungan apa saja sih yang ditawarkan oleh layanan cloud ini. Yang pertama tentunya ada fleksibilitas. Pengguna dapat membatasi ataupun mengurangi ataupun menambahkan jumlah penyimpanan yang akan mereka gunakan pada cloud. Yang kedua ada ekonomi. Tentu dengan adanya layanan cloud ini, pengguna dapat menghemat pengeluaran dalam melakukan teknik komputasi ataupun yang lainnya. Yang ketiga itu ada portabilitas. Pengguna dapat mengakses layanan cloud ini dimanapun mereka berada asalkan terhubung melalui jaringan internet dan menggunakan device seperti laptop, ponsel pintar, ataupun smartwatch, dan lain sebagainya. Baik, saatnya saya akan menjelaskan apa saja ancaman-ancaman terhadap cloud. Pertama, pembobolan data. Pembobolan data adalah pelanggaran data yang dinilai lebih besar dampaknya dikarenakan memengaruhi banyak data pengguna dalam sekali serangan. Kedua, kehilangan data. Kehilangan data bisa saja terjadi dikarenakan pelanggaran data, kesalahan sistem, ataupun kesalahan manusia. Tanpa cadangan lokal, data bisa saja menjadi hilang permanen dan berdampak besar bagi pengguna. Ketiga, orang dalam yang tidak puas. Orang dalam yang maksudkan adalah karyawan cloud yang merasa tidak puas atau berniat jahat untuk merusak data pengguna dan data perusahaan. Dampak dari ancaman ini dinilai lebih besar dari pelanggaran sistem ataupun pelanggaran data. Korban utama dari pelanggaran ini adalah pengguna akhir. Keempat,
peretasan akun. Peretasan akun terjadi saat peretas mencuri kredensial pengguna, mengakses data-data sensitif, dan mengeksploitasi akun cloud di server cloud yang sama. Kelima, ruang loop teknologi. Setiap teknologi memiliki celah atau loophole yang dieksploitasi seiring berjalannya waktu. Celah pada teknologi penyimpanan cloud adalah mengekspos seluruh sistem cloud, tidak hanya satu komputer saja. Keenam, ruang bersama. Ruang bersama di cloud memungkinkan beberapa pengguna menyimpan data di satu server yang sama, sehingga memungkinkan adanya potensi di mana satu pengguna bisa mengakses data pengguna lainnya. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa saja ancaman-ancaman terhadap cloud. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara kita melindungi diri dari ancaman keamanan cloud tersebut. Pertama, cadangkan data dan perbarui cadangan secara berkala. Membuat cadangan data lokal dan di cloud adalah praktik yang membaik, karena keduanya saling mencadangkan. Jika salah satu hilang, maka data yang lain bisa akan menyelamatkan data yang hilang tersebut. Membuat cadangan saja tentu tidak cukup. Pengguna perlu untuk memperhatikan memperbarui data secara berkala dari suatu insiden yang tidak menyenangkan. 2. Buat kata sandi yang kuat. Pengguna perlu menganggap serius kata sandi di cloud. Membuat kata sandi alfanumerik yang panjang dengan mengkombinasikan karakter yang unik merupakan praktik yang baik untuk membuat kata sandi yang kuat. Ketiga, pilih autentikasi 2 langkah. Layanan seperti Google menggunakan autentikasi 1 langkah dengan kode ke ponsel setelah login, menambah keamanan akun, dan merupakan opsi yang terbaik. 4. Enkripsi. Beberapa layanan cloud menawarkan enkripsi untuk melindungi data baik saat disimpan maupun saat ditransfer. Pengguna juga bisa mengenkripsi data sendiri untuk keamanan tambahan. 5. Miliki perilaku online yang disiplin. Saat memakai terminal publik, selalu logout dan jangan simpan kata sandi, karena kelalaian bisa membahayakan data meski sudah transkripsi. 6. Hindari penyimpanan informasi sensitif di cloud. Cara terbaik melindungi data sensitif adalah dengan tidak mengunggahnya ke cloud, melainkan menyimpannya secara offline di tempat yang aman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang privasi yang sering terjadi pada pengguna cloud. Nah, tentu di cloud ini kita dapat menyimpan berbagai macam data juga berasal dari orang yang berbeda-beda. Tentu banyak sekali masalah privasi yang dapat terjadi dalam penggunaan layanan cloud ini. Yang pertama tentu kepemilikan data. Nah, kepemilikan data ini tuh sering tidak jelas dalam suatu penyimpanan cloud. Dalam beberapa kasus, hak cipta dari suatu data itu bisa hilang ataupun direnggut. Dan juga penyedia layanan itu dapat mengakses data kita. Yang kedua itu ada lokasi data. Nah, lokasi data di sini itu tergantung dari regional yang berbeda-beda serta peraturan-peraturan ataupun regulasi yang ada pada suatu daerah tertentu yang mungkin dapat merugikan dari pengguna layanan cloud ini. Yang ketiga itu migrasi data. Nah, migrasi data sendiri itu sering dilakukan oleh penyedia layanan cloud ini terhadap lintas negara yang berbeda-beda, di mana yang bisa melanggar perjanjian pengguna privasi. Yang keempat itu ada keabadian data. Nah, keabadian data ini ketika kita menghapus sebuah data dari cloud itu belum tentu hilang sepenuhnya karena sistem aplikasi cloud ini itu otomatis membackup sebuah file sehingga menimbulkan resiko di mana data kita itu masih bisa diakses walaupun sudah terhapus. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi masalah privasi cloud ini. Yang pertama kita menggunakan enkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi itu merupakan suatu teknik komputasi di mana kita melakukan atau memberikan kata sandi ataupun kunci terhadap suatu file yang ada pada layanan cloud tersebut, seperti di Google Drive ataupun di OneDrive. Nah, yang kedua itu membaca syarat dan ketentuan. Tentu sebelum kita menggunakan suatu layanan cloud, kita harus membaca syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi bagi para pengguna cloud. Yang ketiga itu hindari fitur berbagi data sensitif dan batasi menyimpan data sensitif dalam cloud. Kenapa demikian? Karena ketika kita menyimpan data sensitif dalam cloud, orang-orang dapat mengakses data sensitif kita tersebut ataupun dari penyedia layanan cloud itu sendiri sehingga menimbulkan resiko pencurian data. Nah, tadi dari awal kita sudah mempelajari berbagai konsep cloud, masalah-masalah yang terjadi serta masalah privasi yang mungkin dapat terjadi dalam sebuah layanan cloud.
Nah, pada akhir materi ini kita akan membahas cara untuk memilih layanan cloud yang baik dan benar. Yang pertama, kita memperhitungkan seberapa besar ruang penyimpanan dari cloud yang kita butuhkan untuk menyimpan data kita. Agar di suatu saat ketika kita ingin mengakses data kita tidak perlu mengurangi ataupun menambah jumlah penyimpanan dari cloud tersebut. Yang kedua itu seberapa mudah cloud ini diakses. Tentu kita sebagai pelanggan wajib memperhitungkan segenap layanan dan juga basis dari cloud itu tersebut agar kita dapat mengakses data kita dengan mudah dimanapun dan kapanpun yang kita inginkan. Lalu yang ketiga, berapa biaya dari suatu layanan cloud tersebut. Tentu pengguna juga harus memperhitungkan layanan yang akan ditawarkan oleh cloud tersebut serta biaya-biaya yang akan nantinya dapat menunjang komputasi kita. Juga harus memastikan harga tersebut itu setara dengan layanan yang ditawarkan oleh suatu cloud tersebut. Nah, yang keempat, apa kata orang ataupun review dari orang lain itu sangat berarti bagi kita dalam menentukan keputusan ingin memilih layanan cloud yang seperti apa. Nah, yang kelima, kita harus memperhatikan security atau seberapa aman dari cloud tersebut. Nah, security di sini itu termasuk ke dalam firewall, audit, regulasi, antivirus yang digunakan, serta update dari suatu layanan cloud tersebut agar data kita terjamin keamanannya. Yang keenam, di manakah lokasi pusat datanya? Tentu kita juga sebagai pengguna cloud harus memperhatikan lokasi pusat data kita nantinya. Kenapa demikian? Karena ketika seandainya lokasi pusat data kita berada di dalam negara yang situasinya sedang panas ataupun situasi politiknya sedang panas, tentu data kita akan rentan terhadap serangan-serangan dari pihak luar ataupun hacker-hacker dan lain sebagainya. Yang ketujuh, apa yang akan terjadi ketika data kita misalnya hilang dalam suatu layanan cloud. Tentu layanan cloud harus memperhatikan data-data kita dengan baik. Ketika ada suatu data yang hilang, tentu pemilik layanan cloud ini harus memberikan kompensasi yang setara bagi para pengguna-penggunanya. Yang terakhir, seberapakah layanan cloud ini sering mati ataupun seberapa sering downtime terjadi dalam suatu layanan cloud. Nah, ketika kita mengetahui frekuensi downtime tersebut, itu dapat membantu kita sebagai pengguna untuk memilih kecocokan layanan cloud kita yang akan nanti kita gunakan nantinya.